Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Aprilianti dari kelas Biologi F semester 7 akan memaparkan materi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan bentuk variasi dari makhluk hidup pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem yang berbeda di tiap wilayahnya. Keanekaragaman hayati diperlukan untuk keberlangsungan pelestarian dan keseimbangan aliran energi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati adalah di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati dibagi ke dalam 3 tingkat, yakni tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun interaksi gen dengan lingkungan. Contohnya berada pada gambar di samping tersebut, terdapat beberapa macam buah mangga, sehingga buah mangga ini dapat dikatakan termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua yaitu ada tingkat spesies. Tingkat spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Seperti pada gambar di samping, beberapa macam hewan, yakni harimau, kucing, singa, dan macan tutul ini termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies. Yang ketiga yaitu ada tingkat ekosistem. Merupakan kesatuan yang dibentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terdapat 2 komponen di mana ada biotik dan abiotik. Terdapat 2 ekosistem utama yaitu ekosistem daratan atau bisa disebut dengan terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Selanjutnya yaitu ada faktor pembentuk keberagaman ekosistem. Terdapat 7 faktor, diantaranya posisi tempat berdasarkan garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama yaitu ada penyebaran flora. Flora Indonesia termasuk kawasan Malaysiana meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Menurut Van Welzen dan Silk Botanis dari Belanda, flora Malaysiana terbagi ke dalam flora daratan Sunda, Sahul, dan Tengah atau Wallace, yang khas dan endemik. Contoh flora Sunda yaitu Nepenthes gymnopora atau kantung semar, merupakan tumbuhan pemakan serangga. Flora Sahul contohnya yaitu Myristica fragrans. Sedangkan untuk kawasan Wallace yaitu Eucalyptus deglupta atau pohon pelangi karena memiliki batang yang berwarna-warni. Yang kedua yaitu ada penyebaran fauna. Persebaran fauna terbagi menjadi 3 yaitu kawasan Indonesia Barat, peralihan, dan kawasan Indonesia Timur yang dipisahkan oleh garis Wallace, Weber, dan Lydekker. Pola persebaran kawasan Barat garis imajiner Wallace meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jenis hewan antara lain Panthera tigris atau harimau, Elephas maximus atau gajah, Pongo pygmaeus, orang utan, dan sebagainya. Kawasan peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor Timur yang dibatasi garis Wallace bagian barat dengan garis Lydekker bagian timur. Garis imajiner Weber pada kawasan peralihan ini merupakan campuran fauna oriental dengan australis. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Fungsi dan manfaat dari keanekaragaman hayati selain sebagai keseimbangan bentuk aliran energi, juga memiliki manfaat lainnya seperti sebagai sumber pangan, sandang, dan papan, sebagai sumber obat-obatan, sebagai bahan kosmetik, dan sebagai aspek budaya dan plasma nutfah. Ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Banyaknya ancaman atau hilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah akibat perubahan yang terjadi di lingkungan dan ulah manusia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tergerusnya habitat tumbuhan dan hewan, terjadinya pencemaran lingkungan, adanya perubahan iklim secara global, eksploitasi secara besar-besaran tanaman dan hewan, munculnya spesies pendatang, dan industrialisasi hutan dan pertanian. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi makhluk hidup.
Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Adapun tujuan dan manfaat dari klasifikasi, klasifikasi dapat berfungsi sebagai alat untuk mempelajari keanekaragaman hayati. Tujuan dari klasifikasi adalah sebagai berikut: menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusinya. Adanya klasifikasi makhluk hidup mempunyai manfaat sangat besar yang langsung dapat dirasakan oleh manusia, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengklasifikasian melalui pengelompokan dapat memudahkan dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Kedua, klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan tingkat kekerabatan antara organisme satu dengan lainnya. Ada beberapa tahapan dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri-ciri yang diamati. Yang ketiga, pemberian nama makhluk hidup. Adapun dasar-dasar klasifikasi yakni berdasarkan sistem modern, sistem filogenik, sistem alami, dan sistem buatan. Tingkatan takson dalam klasifikasi. Takson hewan dimulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Sedangkan urutan takson tumbuhan dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Sehingga yang membedakan tingkatan takson dalam klasifikasi antara takson hewan dan tumbuhan berada pada filum dan divisi. Sistem tata nama makhluk hidup. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Kedua, terdiri atas dua kata, di mana kata pertama menggunakan kata genus, sedangkan nama kedua adalah nama spesies yang spesifik. Yang ketiga, huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar, huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Keempat, nama genus dan nama spesies dicetak miring atau italik atau digarisbawahi secara terpisah. Dan yang terakhir yaitu nama atau singkatan nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak dan tanpa garis. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama yaitu ada sistem 2 kingdom, sistem 3 kingdom, 4 kingdom, sistem 5 kingdom, sistem 6 kingdom, sistem 8 kingdom, dan sistem 3 domain. Yang terakhir yaitu ada identifikasi makhluk hidup berdasarkan pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup, buku referensi atau pustaka atau referensi lainnya, pedoman atau kunci determinasi, gambar organisme yang diketahui dan telah memiliki nama, dan spesimen acuan atau berupa organisme yang diawetkan. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.